Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan kembali dalam majelis kita yang mulia, yaitu majelis baca kitab Ayyuhal Walad. Dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah dari Allah SWT untuk selalu menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan salah satunya adalah menuntut ilmu. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan terbaik dan juga bimbingan kepada kita untuk menjadi seorang hamba yang terbaik pula. Mari kita buka majelis kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya langsung aja kita sampaikan kepada materi kita, yaitu Bang Fadli. Pada beliau kami persilahkan. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat darinya sampai hari ini kita masih diberikan yaitu berbagai macam kenikmatan, yang dengan kenikmatan itu kita masih bisa merasakan indahnya ajaran Islam. Ya. Dan juga yang kedua, salawat beriring salam, tak lupa pula kita selalu haturkan ke hadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi kita, yaitu umat muslim ataupun mereka yang non-muslim. Ya, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita akan diperkenankan membersamai beliau, membersamai keluarga beliau, membersamai sahabat beliau, dan juga tentunya membersamai para salihin yang istiqomah mensyiarkan ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan majelis yaitu baca kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya. Dan pada kesempatan ini kita akan memulai dengan poin pertama dari semua risalah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang tercinta, ya, yang istimewa. Sebelum kita mulai untuk membaca kitab Ayyuhal Walad, maka alangkah baiknya bila kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah ya kepada sahibul kitab, ya, Imam Al-Ghazali, kemudian kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, lalu kemudian untuk kedua orang tua kita. Ya, semoga dengan dibacakannya Al-Fatihah mudah-mudahan menambah keberkahan, ya,
Mudah-mudahan tersampaikan pahala dari surah Al-Fatihah ini kepada apa-apa yang kita maksud. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik, kita langsung saja mulai. Sebagaimana yang telah ada di screen, ini adalah nasihat yang pertama Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal waladu wal muhibbu al-azizu. Atalallahu baqa'aka bil ta'atih wa salaka bika sabila ahibba'i. Anna manshuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalati alaihi salatu wassalam. In kana qad balagaka minhu nasiha fa ayyu hajatin laka fi nasihati wa illam tablugka faqul li madza hasalta fi hadhihi as-sinin al-madiyah. Ayyuhal walad min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni wa inna imra'an dhahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula alaihi hasratuh wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarri falyatajahhaz ila an-nar wa fi hadhihi an-nasihati kifayatun li ahli al-ilm. Ya. Jadi ini adalah nasihat yang pertama yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya. Untuk siapa? Untuk salah seorang muridnya yang teristimewa. Di sini bismillahirrahmanirrahim, ya. Imam Al-Ghazali memulai i'lam ayyuhal waladu wal muhibbu al-aziz. Jadi ketahuilah ayyuhal walad, ya. Ketahuilah wahai anakku, wahai anandaku, ya. Wal muhibbu al-aziz. Al-muhib yaitu yang tercinta, al-aziz yang mulia. Jadi ketahuilah wahai anakku, wahai anandaku yang mulia, yang tercinta, yang mulia. Ini adalah kalimat penghargaan dari seorang guru kepada muridnya. Jadi di sini al-walad maksudnya adalah si murid tadi. Sebenarnya muridnya itu bukan anak kandung dari Imam Al-Ghazali. Akan tetapi karena Imam Al-Ghazali, ya, memandang ini adalah murid yang spesial, ini adalah murid yang istimewa, maka ia memanggil muridnya tersebut dengan ucapan nak, wahai anakku, wahai anandaku, ya. Al-muhibbu al-aziz. Ternyata Imam Al-Ghazali tidak hanya memanggil muridnya tadi dengan sebutan wahai anakku, hei nak, enggak begitu. Ada tambahannya ternyata al-muhibbu al-aziz. Di situ Imam Al-Ghazali menyebutkan wahai anakku yang tercinta, yang mulia juga. Nah, ini adalah apresiasi dari seorang guru kepada muridnya, dan tentu saja apresiasi ini tidak mungkin diucapkan kalau muridnya ini adalah murid yang biasa-biasa saja. Nah, ya. Atalallahu baqa'aka bi ta'atih. Jadi semoga Allah memanjangkan sisa umurmu bi ta'atih, selalu dalam keadaan taat kepada Allah. Nah, ini adalah doa, ya. Sebelum beliau memulai nasihatnya, beliau mendoakan dulu muridnya itu. Semoga Allah memanjangkan sisa umurmu senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Wasalaka bika sabila ahibbai. Dan semoga, ya, semoga
engkau ya, diperjalankan di jalan orang-orang yang dicintai olehnya, itu oleh Allah. Coba lihat doa Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang pertama, beliau mendoakan agar muridnya itu senantiasa berada ya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sisa-sisa umurnya. Artinya panjang umur ya, taat kepada Allah. Kemudian selanjutnya apalagi wasalaka bika sabila hibbai, dan semoga Allah senantiasa membimbingmu, memperjalankanmu ya di jalan-jalan, di jalan orang-orang ahibbai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya nggak main-main ini. Doanya Imam Al-Ghazali bukan agar engkau senantiasa berada di dalam golongan orang-orang yang mencintai Allah, bukan. Tapi agar engkau, wahai anakku yang tercinta yang mulia, senantiasa berada di jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, coba lihat doanya itu. Dicintai oleh Allah. Kalau mencintai Allah, ya mencintai saja ini kan banyak nih. Tapi kalau yang dicintai oleh Allah ini kan jarang-jarang ya. Nah, makanya di situ Imam Al-Ghazali mendoakan kepada muridnya tersebut, semoga ya engkau berada di jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ya sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalati alaihi salatu wassalam. Ya. In kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya, nasihat ini maksudnya ya. Nasihat ini sudah tersebar ya, dalam artian nasihat ini tersebar dan sudah tertulis ya di dalam risalah alaihi salatu wassalam, di dalam risalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya nasihat-nasihat ya yang akan aku sampaikan ya, atau barangkali yang sudah pernah engkau dengarkan, itu sebenarnya sudah tercantum pada risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nasihat yang engkau inginkan, wahai anandaku tercinta yang mulia, itu semuanya sudah ada. Ya, sudah ada di mana? Ya, di dalam risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ingkana balaghaka minhu nasihah, ya. Jadi kalau sudah ada kepadamu satu nasihat, artinya kalau kamu sudah mendapatkan nasihat-nasihat itu dari, ya tentu dari risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat apa kata Imam Al-Ghazali, fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Ya. Jadi kalau sudah sampai kepadamu satu nasihat yang bersumber dari risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus apa perlunya lagi engkau kepada nasihatku, kata Imam Al-Ghazali. Ini salah satu ketawaduan dari Imam Al-Ghazali, artinya beliau ingin menyampaikan kepada muridnya itu, saya mah cuma nukil aja, saya mah cuma menukil bla 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 ya, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ini sudah ada, kalau petuah-petuah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah ada, terus perlu apa lagi engkau dengan petuah saya? Nah, gitu tuh. Ya. Kemudian selanjutnya, wa illam tablugka faqul li madza hasalta fi hadhihi sinina al-madiyah. Ya. Dan jika belum sampai kepadamu nasihat itu, ya katakan kepadaku apa yang sudah engkau peroleh di tahun-tahun sebelumnya. Artinya, kalau memang
engkau tidak menemukan nasihat-nasihat yang kau butuhkan itu, ya, katakan kepadaku. Ya, katakan kepada Imam Ghazali, ya maksudnya, katakan kepadaku apa yang sudah engkau peroleh di tahun-tahun sebelumnya. Artinya, jadi selama ini kamu belajar apa aja sampai-sampai nggak bisa menemukan suatu nasihat dari risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu. Jadi sebelum beliau memulai memberikan wejangan-wejangannya, ya Imam Al-Ghazali mendoakan dulu, ya mendoakan muridnya itu, lalu kemudian menyampaikan bahwasanya, ya saya mah apa, nasihat saya itu tidak ada apa-apanya, karena saya hanya menukil dari apa, dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya engkau, wahai anakku, engkau bisa mengambil manfaat, engkau bisa mengambil faidah dari risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Seharusnya seperti itu, ya. Dan kalau engkau sudah mendapatkan nasihat-nasihat atau kebijaksanaan daripada risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguhnya engkau nggak perlu lagi sama nasihat saya, kata Imam Al-Ghazali. Nah, atau kalau memang engkau wahai anandaku, kalau memang belum ketemu nasihat apapun, ya, daripada risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bilang sama saya, jawab pertanyaan saya. Selama ini kamu belajar apa? Nah, gitu tuh. Coba lihat. Imam Al-Ghazali, ya, pesannya kepada anak muridnya yang spesial tadi. Nah, kemudian beliau melanjutkan kembali. Ayyuhal walad. Itu yang kedua itu, ya. Beliau melanjutkan kembali apa? Wahai anakku. Ya. Wahai anakku. Nah, di sini beliau nggak memakai lagi Al-Muhib Al-Aziz. Tapi kita bisa memahami bahwasanya murid ayyuhal walad itu adalah anak, ya, artinya anakku maksudnya adalah anak muridnya yang tadi, yang tercinta tadi, yang mulia tadi. Nah, tuh. Min jumlati ma nasahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qaulu. Nah, ini adalah dari sebagian apa yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya. Nah, apa nukilan dari Imam Al-Ghazali? Beliau menyebutkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, ya, ishtighaluhu bima la ya'ni. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya bukan di antara, ya, apa ya, Mbak, yang enaknya itu, tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah apa? Iya, maksudnya itu adalah si hamba, ya. Iya, si hamba tadi, al-abad itu kan hamba, ya. Ishtighaluhu bima la ya'ni. Jadi si hamba tadi tersibukkan oleh sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada muridnya, kepada kepada siapa? Anandanya yang tercinta, yang mulia itu. Jadi ketika seorang hamba sudah disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada faidahnya, maka hati-hati. Itu adalah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah berpaling dari si hamba tadi. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya apa lagi? Yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah ini bacanya ini bisa, yang saya dapatkan, wa innam ro'an, ada juga wa inim ro'an. Nah, nanti kita cek lagi, ya, yang betul itu yang mana gitu. Wa innam ro'an atau wa inim ro'an. Nah, ini nanti bisa
kita cek lagi. Dhahabat sa'ah min umrihi fi ghairi ma khalaqa lahu, ya. Kalau tidak salah, kalau saya tidak salah baca, ya. Nah, yang pertama tadi adalah ketika seorang hamba itu sudah mulai disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, maka hati-hati. Itu adalah tanda bahwasanya Allah sedang berpaling dari hamba tadi. Kemudian yang kedua, dan sesungguhnya, nah, orang yang telah kehilangan waktu dari umurnya, ya, untuk selain ibadah, ya, tentu sangat layak baginya kerugian, ya, kerugian yang panjang. Jadi yang pertama adalah i'radullah ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Kemudian wa inna imra'an dhahabat sa'ah min umrihi fi ghairi ma khalaqalahu minal ibadah la jadiru an tatawwala 'alaihi hasratah atau hasratih itu. Ya, nanti dicek lagi. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah sesungguhnya orang yang telah kehilangan waktu dari umurnya untuk selain ibadah tentu sangat layak baginya kerugian yang panjang. Nah, ini berdasar pada ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya yang namanya kita, ya, yang namanya manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar senantiasa beribadah, ya. Maka kerugian yang panjang, ya, adalah kerugian bila seseorang itu kehilangan banyak waktu dari umurnya dari ibadah. Nah, alarmnya bunyi, ya. Kita lanjut. Jadi yang namanya manusia, ya, itu diciptakan adalah dengan tujuan si manusia ini agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerugian yang amat panjang, kerugian yang amat sangat bila orang itu kehilangan waktu dari umurnya, ya. Kemudian kehilangannya itu karena apa? Ya, karena minim ibadah. Artinya Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada muridnya tadi, ya, anakku, wahai anandaku, jangan sampai umurmu, jangan sampai waktu hidupmu itu sia-sia. Jangan sampai ibadahmu itu, ya, minim. Mumpung umurmu masih ada, mumpung umurmu masih bisa dipakai untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, maka manfaatkan itu. Jangan sampai engkau, ya, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya, wa man jawazal arba'in walam yaghlib atau yaghlub. Itu wa man jawazal arba'in. Arba'in itu maksudnya apa, ya? Usianya, ya. Usianya 40 tahun, ya. Usianya 40 tahun. Walam yaghlub khaira ala khairi apa khairah ini, ya.
ala syarifal yatajahhaz ilan nar. Tuh. Jadi ketika engkau ya, barang siapa umurnya telah melebihi 40 tahun, sementara ya khairnya itu tidak melebihi tidak melebihi syarr. Jadi kebaikannya tidak melebihi keburukannya. Tuh, falyatajahhaz ilan nar. Siap-siaplah ya, pasang tempat di neraka. Nah, jadi ini Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada muridnya ya, ketika siapapun yang telah melebihi usia 40 tahun sementara dia punya amal kebaikan itu ternyata tidak sebanyak amal keburukannya. Nah, maka yang begini siap-siap nanti akan menempat lalu wa fi hadhihi nasiha Cek cek. kifayat. Telepon Bang, tadi keputus. Yang mana itu? Maka bersiap-siaplah tadi. Ya. Jadi barang siapa yang umurnya telah melebihi 40 tahun ya, sementara dia punya amal kebaikan itu tidak melebihi atau tidak sebanyak amal keburukannya, maka orang seperti ini bersiap-siap apa? Bersiap-siap untuk menempati kafling di neraka, siap-siap masuk neraka gitu. Nah, jadi di sini Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan bahwasanya ya hati-hatilah kalau sudah 40 tahun, kalau masih sama seperti usia-usia ke bawahnya ya, yang ya mungkin lebih banyak keburukan daripada kebaikan, maka hati-hati. Ya. Ibaratnya 40 tahun, udah ini upayakan agar menambah kebaikan-kebaikan yang lain agar apa? Ya, agar tadi tidak menjadi salah satu penghuni neraka gitulah istilahnya, ya. Karena amal kebaikan kalau tidak melebihi amal keburukan, ya tadi fal yatajahhaz ilan nar. Ya siap-siaplah menuju neraka gitu. Nah, kemudian selanjutnya wa fi hadhihi nasiha kifayah li ahli ilm. Ya, nasihat ini sebenarnya cukuplah buat penuntut ilmu, buat ahlul ilm. Ya. Maksudnya ya segini dulu nasihatnya. Saya kira ini cukup, kata Imam Al-Ghazali. Saya kira ini cukup untuk seorang ya penuntut ilmu atau bahkan di situ li ahlil ilm, jadi untuk para ahlul ilmi. Ya. Oke, saya kira ini dulu ya yang apa namanya yang bisa kita baca. Nanti adapun kekeliruan-kekeliruannya sambil saya juga nanti meralat ya kalau sekiranya ditemukan ada kekeliruan dalam bacaan ya, terutama bacaan yang tadi nih dari apa namanya yang dinukil dari qaul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya kembalikan kepada host atau moderator. Silahkan, jazakumullah khair. Jazakallah khairan kepada Bang Fadli yang telah menyampaikan sebagian dari isi Ayyuhal Walad. Jadi ini adalah bagian pertama ya Bang ya? Iya, betul. Berarti nasihat pertama itu yang sebelum tanda bintang itu ya? Hitungannya ya? Iya. Jadi itu yang pertama, bawahnya yang kedua gitu ya? Jadi nanti itu totalnya ada berapa Bang kalau boleh tahu? Ada sekitar 20 berapa gitu ya. 20. Nah, ini sebenarnya ini satu paket sebenarnya. Yang kita baca ini sebenarnya satu paket ya. Jadi sebelum memulai nasihat apa namanya? Tentang ini ya, tentang 3 poin yang tadi. Nah, beliau itu istilahnya mendoakan gitulah, mendoakan dulu kepada muridnya, kemudian memulai percakapan gitulah. Nah, baru kemudian lanjut ke ayyuhal walad yang
nasihat ini yang bagian kedua itu di bawah bintang. Nah, bisalah kita anggap dengan satu bagian lah, ini satu bagian. Nah, ini sebenarnya satu bagian gitu. Ya. Berarti ini bisa menjadi apa ya, istilahnya bisa kita ambil hikmahnya ketika mungkin ya salah satu dari tuntunan Rasulullah SAW adalah kalau aneh nggak salah ya Bang ya, itu kan kita meminta nasihat dan juga dimintai nasihat juga ya oleh saudara kita gitu ya. Nah itu berarti ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita ketika nanti meminta atau dimintai nasihat untuk pertama-tama mendoakan terlebih dahulu begitu ya Bang. Baik itu buat diri kita atau khususnya untuk orang yang meminta nasihat tadi begitu ya. Itu mungkin untuk salah satu hikmah yang bisa kita pelajari dari bagian pertama dari Ayyuhal Walad ini. Kemudian di sini kan kita menemui nasihat tentang ibaratnya apa ya, suatu hal yang sangat mendasar gitu ya bagi kita, utamanya ahli ilmu gitu kan, untuk bagaimana kita ini bisa tetap berada di jalurnya para ahli ilmu gitu ya Bang. Mungkin nanti nasihat-nasihat selanjutnya akan lebih mendetail gitu ya tentang bagaimana kita ini seharusnya berlaku sebagai ahlul ilm gitu. Jadi bisa kita katakan bahwasanya ini menjadi satu apa ya, satu tuntunan ya, satu tuntunan bagi kita untuk senantiasa ketika menjadi murid atau itu guru gitu kan, untuk ya tadi yang pertama untuk jangan sampai kita ini dijauhi oleh Allah, kemudian habis waktu kita selain ibadah, dan juga ketika umur 40 itu kebaikan kita harus lebih banyak daripada keburukan kita. Nah itu mungkin kalau dari teman-teman sekalian yang mungkin berada di ruangan Zoom atau di live YouTube, apakah ada pertanyaan? Boleh kita tunggu terlebih dahulu ya Bang ya. Ya. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian, Anda juga mau menanyakan nih Bang. Berarti nanti di semua nasihat-nasihat dari Al-Imam Hujatul Islam Al-Ghazali itu senantiasa diberikan ini ya, dasar dari Kitabullah wa Sunnah gitu ya. Jadi setiap bagiannya atau seperti apa gitu. Nah, sudah itu. Nah, ya, jadi berdasarkan apa yang baru kita sampaikan tadi ya, bahwasanya kata Imam Al-Ghazali, nasihat-nasihat yang tersebar, artinya yang ada ini ya sebenarnya ini sudah ada dalam risalah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat-nasihat seperti ini yang aku sampaikan kepada engkau wahai muridku ini sudah ada. Nah, jadi kita bisa mengambil mengambil kesimpulan dari quote ini bahwasanya memang apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tersebut itu berdasarkan pada dalil sebenarnya begitu. Akan tetapi nanti beliau membahasakannya ya dengan bahasa apa antara guru dan murid lah gitu lah. Nah, seperti itu. Jadi misalkan tentang apa? Tentang masalah ini tadi, tentang masalah jangan sampai kita lalai dari banyak ibadah gitu kan. Nah, ternyata kalau kita lihat pun dari mana kok sampai Imam Al-Ghazali menasihatkan itu kepada murid yang tadi, ternyata ada loh sabda Nabi yang begini bunyinya bla 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 bla. Dan tentunya ada juga firman Allah yang tadi kita sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi
intisari-intisari daripada risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diambil oleh Imam Al-Ghazali sehingga menjadi suatu surat atau suatu risalah yang kemudian disampaikan kepada muridnya yang tercinta itu. Nah, bisa jelas, bisa difahami ya? Bisa. Nah, wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Baik, syukur jazakallahu khairan. Iya. Mungkin sebagai tambahan juga ya Bang ya, untuk yang masalah 40 tahun itu kan juga disebutkan ya dalam surat apa itu ya? Surat juz 26 kalau nggak salah ya. Jadi yang qala rabbi auzi'ni Al-Ahqaf ya. Asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya itu. Jadi memang istilahnya di sini Imam Al-Ghazali juga memberikan patokan gitu ya yang bersumber dari Al-Qur'an, bahwasanya memang umur 40 ini menjadi checkpoint yang paling penting gitu ya bagi kehidupan seorang hamba gitu. Iya, betul. Apalagi kan dulu ada kaitannya mungkin ya Pak ya dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita, Nabi Muhammad ya, di usia 40 tahun, di mana itu memang usia yang paling puncaknya gitu lah ya, istilahnya gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau dari Ane mungkin belum ada pertanyaan lagi Bang, dan ini sepertinya dari teman-teman baik itu di Zoom maupun YouTube juga belum ada pertanyaan. Nah, ini kira-kira apakah bisa kita akhiri atau bagaimana? Ya, silakan host, moderator. Ya, mungkin sebelum kita akhiri ada penutup Bang mungkin. Nah, ini sebelum kita akhiri ya, Imam Al-Ghazali pada bab yang ini ya menyampaikan bahwasanya setidaknya ada 3 poin lah, 3 poin ya, 3 poin yang bisa kita ambil ya. Tentunya yang pertama, jangan sampai ya kita ini termasuk ke dalam orang-orang yang apa istilahnya, yang rajin melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Upayakan agar setiap perilaku, agar setiap aktivitas kita itu semuanya yang bermanfaat. Upayakan, usahakan apa yang kita laksanakan itu adalah hal-hal yang betul-betul berfaedah untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ya, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, coba ya perlahan-lahan kita bina diri kita sendiri, ya kemudian kalau sanggup ya bina orang lain juga, tapi terutama diri kita sendiri dulu. Ya, upayakan agar kita ini jangan terlampau malas untuk beribadah apapun itu. Ya. Malas dikit-dikit ya bolehlah, tapi dilawan itu. Coba dilawan dikit-dikit sehingga kemalasan itu tidak permanen berada dalam diri kita gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya mudah-mudahan ya umur kita disampaikan ke usia 40 tahun atau bahkan lebih, dan ingat poinnya ya, atalallah tadi di yang pertama ya, atalallah baqa'aka bi ta'ati ya. Semoga usia kita disampaikan oleh Allah, dipanjangkan oleh Allah bi ta'ati, dalam keadaan senantiasa taat kepada Allah. Nah, itu. Karena apa? Karena siapapun yang usianya telah melebihi 40 tahun, lalu kemudian amal kebaikannya itu ternyata tidak melebihi amal keburukannya, nah, jadi hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Karena orang seperti itu akan ya menduduki kafling neraka gitu. Ya, 3 poin tadi, ya. Upayakan hal-hal yang bermanfaat, setiap aktivitas itu selalu upayakan agar itu bermanfaat, yang berfaedah. Yang kedua, coba latih diri kita agar jangan malas-malas untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, ya, perbanyak
amal-amal kebaikan, ya. Setidaknya bagi orang-orang yang sudah melebihi 40 tahun. Dan bagi yang belum sampai 40 tahun, ya biasakan untuk beramal, ya, untuk berlaku kebaikan, ya, dari sekarang. Sehingga nanti ketika sudah melebihi 40 tahun itu sudah terbiasa, ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Saya kembalikan kepada host. Amin, amin. Wa fikum barakallah wa jazakallahu khairan. Telah sampai kita kepada penghujung majelis kita ya pada pagi hari ini, dan kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bang Fadli ya, yang pada kesempatan kali ini masih membawakan majelis ini ya, yang insya Allah selalu Allah muliakan, dan semoga banyak kebaikan, banyak hikmah yang bisa kita terima, dan juga yang nantinya semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait isi-isi dari nasihat Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali Ayyuhal Walad di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.